Agak kuat. 1.500 masih. Kok bisa sampai 3 kali loh Mbak ke Ijen? Ini apa motivasinya? Assalamualaikum, welcome to Langkah Bebas. Setiap langkah punya cerita. Terima kasih sudah klik video ini karena video kali ini akan sangat bermanfaat dan juga sangat informatif buat kalian yang akan menuju ke Kawah Ijen. Oke, di video kali ini aku akan memberikan informasi terkait perjalananku menuju ke Kawah Ijen yang hanya membayar 20.000 saja. Juga pastinya terkait informasi booking tiket di Kawah Ijen itu bagaimana dan kita bayar berapa, dan juga terkait hal-hal lain yang mungkin sebelumnya belum terjawab di video-video lainnya. Dan aku akan membagi segala informasi yang aku dapat di lapangan yang tidak akan aku lebih-lebihkan. Jadi langsung saja. Oke, let's go. Pastikan 1 bulan sebelumnya kalian sudah booking tiket di sini. Setelah itu wajib untuk membuat surat keterangan sehat minimal 3 hari sebelum keberangkatan. Oke, ini adalah barang-barang yang aku bawa. Pertama, kalian wajib memakai tas yang nyaman atau tas yang sedang atau kecil saja. Kemudian yang kedua, pakai pakaian yang nyaman dan seperti celana training, dan juga aku menggunakan jaket parasut jadi tidak terlalu tebal. Jadi kalian jangan ngikutin standar TikTok ya, karena nanti di sana itu bakal tidak nyaman. Jadi utamakan kenyamanan kalian. Jangan lupa bawa mantel, kemudian bawa pop mie karena sebelum naik kita wajib sarapan terlebih dahulu. Selain itu jangan lupa bawa duit cash karena kalau kalian mau ke toilet nanti bayarnya pakai duit cash guys. Untuk cemilannya ataupun air minumnya sebenarnya kalian bisa beli di sana, tapi kalau kalian mau hemat bawa saja dari rumah, is okay. Saran dari aku, barang bawaan kalian jangan terlalu berat agar tidak menjadi beban buat kalian mendaki. 18.50 ada di stasiun, jemput dia. Let's go, kita jemput peralatan persewaan guys. Come on. Pokoknya gini aja, nggak usah dipraktekkan pada. Lo dilepas dulu ya? Ya. Ini pokoknya ngadep ke sana. Iya. Dilepas, ini pakai. Oh iya. Dan pakai nanti pelan-pelan. Itu aja. Iya, iya. Makasih mas tutorialnya. Perjalanan kita kali ini menggunakan Damri dan meeting pointnya ada di stasiun Jember guys. Maka dari itu kita kembali lagi ke stasiun Jember. Oke guys, sekarang jam 20 lewat 7 dan harusnya Dambrinya itu sampai jam 20 pas atau jam 8 pas ya, jam 20.00. Dan ternyata ada sedikit keterlambatan, tapi Bapak Dambrinya itu sudah konfirmasi. Guys, sekarang jam 20 lewat 18. Ini habis dari masjid. Aku sama temenku nungguin di depan stasiun aja, di stasiun kereta. Ternyata Dambrinya belum datang, jadi kita harus sabar menunggu karena kayaknya masih ada masalah sama mobilnya, entah itu bannya atau apa ya. Yang penting kita selamat sampai ke Ijen. Oke, jadi kita ngemil aja dulu. Kayaknya Bapak Dambrinya udah datang, tapi nggak tahu ya ini beliau apa bukan. Itu gak sih? Itu gak sih? Kenapa kita memilih Damri? Pertama, karena dengan 20.000 kita bisa sampai di Kawah Ijen. Kemudian kita bisa memilih titik penjemputan antara di stasiun atau di Tawang Alun guys. Selain itu kita juga bisa booking untuk pulangnya guys. Untuk pulangnya itu bisa jam 9 atau jam setengah 3 sore, bisa kalian sesuaikan. Dan buat kalian yang belum memiliki surat keterangan sehat, tenang aja, nanti biasanya diantar sama bapaknya di puskesmas terdekat sebelum ke Kawah Ijen. Cara booking Damri, jadi kalian harus download dulu aplikasinya di Google Play Store, lalu isi data diri kalian dan nomor telepon kalian dengan benar, dan hari H sebelum berangkat biasanya driver akan menghubungi nomor yang tertera di aplikasi tersebut. Jadi pastikan data diri dan nomor telepon kalian benar dan aktif ya. Finally, sekitar jam 12 malam akhirnya kita sampai di basecamp Kawah Ijen guys. Basecamp ini letaknya pas di seberang pintu masuk Kawah Ijen guys. Berhubung jadwal pendakiannya masih dibuka jam 2 dini hari, jadi kita disarankan untuk menunggu di warung Bu Sri ini. Ternyata di sini tuh udah mulai kerasa dingin banget guys, terutama di tangan. Maka dari itu di depan warung-warung ini disediakan perapian agar kita bisa menghangatkan badan kita nih guys. Beberapa menit kemudian akhirnya kita bergabung dengan orang-orang yang sedang berada di dekat perapian. Dan ternyata kita juga sedikit mengobrol dengan orang yang ada di
di sana bahwasanya yang ada di sana itu ternyata bukan hanya ke Kawah Ijen, mereka juga ada yang ke Gunung Ranti loh guys. Saran dari aku kalau kalian kesini tuh bawa sarung tangan, karena di sini aku nggak bawa jadi tanganku dingin banget. Setelah kita sarapan sekitar jam 1-an, akhirnya kita menuju ke loket guys. Dan ternyata sampai sana itu udah ada beberapa orang yang ngantri. Jadi dari jam 1 itu kalian udah bisa check in tiketnya dan melakukan pembayaran melalui scan kode booking yang sudah dikirim di email masing-masing. Oke guys, jadi ini kita udah melakukan penukaran tiket, dan kalau misalkan kalian pengen nggak begitu antri, usahakan penukarannya itu jam 1 karena jam 2 itu udah mulai antrian. Ya aku udah sama temenku sudah selesai, dan lihat di belakang itu udah mulai antri banyak, dan pintu gerbangnya itu ada di belakang kita. Berhubung masih belum jam 2 pas, jadi gerbang Ijennya masih belum dibuka nih guys. Jadi kita disarankan menunggu di sebelah pintu masuk Kawah Ijen, dan di sana sudah tersedia kursi kayu. Finally, setelah jam 2 dini hari, akhirnya pendakian pun dimulai. Jalanan terlihat sangat gelap, jadi usahakan kalian membawa senter ya. Dan paling penting juga, kalian harus sedia air minum di tas kalian masing-masing. Dan pendakian diperkirakan sekitar 2 jam ataupun lebih. Dengan ketinggian 2386 mdpl. Jalanan yang terus menanjak dan juga berbelok, usahakan kalian jangan terlalu buru-buru agar tenaga dan stamina kalian tidak cepat habis ya guys. Sekitar jam 4 kurang, akhirnya kita sampai di Blue Fire. Karena tujuan utama kita itu adalah ke Blue Fire. Dan dari aku, kalau kalian tujuannya ke Blue Fire itu, utamakan memakai masker gas guys. Dan kurang begitu disarankan jika kalian memiliki riwayat penyakit asma ya. Karena di sini tuh belerangnya sangat menyengat, dan kebetulan waktu kita di sana juga ada salah satu turis mancanegara yang sesak napas karena riwayatnya itu memiliki penyakit asma. Jadi tidak kuat akan bau belerang yang sangat menyengat di sana. Jadi utamakan kesehatan kalian saja. Jadi lebih baik daripada kalian ke Blue Fire, mending nantinya kalian ke Sunrise Point aja. Sedikit penjelasan dari aku, medan yang akan kalian tempuh jika kalian ingin menuju ke Blue Fire ini, kalian harus menuruni tebing yang sangat curam dan berbatu, dan berdesak-desakan juga sangat gelap guys. Kita agak kuat bau belerangnya guys. Nanti ini kita udah di bawah di Blue Fire, tapi desek-desekan ya. Ternyata jika kalian memakai masker gas saja tidak akan menjamin bau belerangnya itu tidak masuk ke hidung kita guys. Ternyata tetap masih masuk, dan di sekitar kita aja itu banyak orang yang batuk-batuk meskipun menggunakan masker gas. Untuk aku pribadi, bau belerangnya itu memang sangat menyengat, terutama jika kalian berada di tengah-tengah kepulan asap belerang ini. Lumayan bikin sesak dan juga pusing. Jadi kalau misalkan udah gak kuat, mending gak usah dipaksakan. Kurang lebihnya ini video yang aku dapat di Blue Fire ini guys. Meskipun kita tidak memiliki foto maupun video yang terpampang dengan jelas ada wajah kita di depan Blue Fire itu, tapi kita sangat bersyukur karena sudah diberikan kesempatan untuk melihat Blue Fire secara langsung, walaupun dengan sedikit foto dan video tanpa ada wajah kita. Tentunya karena beberapa alasan. Yang pertama, karena asap belerang yang sudah sangat tebal dan sangat menyengat. Yang kedua, mungkin tentunya yaitu sudah mulai desak-desakan dan orang-orang itu saling dorong-dorongan dan sudah mulai kurang kondusif. Akhirnya kita menyerah. Oleh karena itu, kita tidak dapat memaksakan diri kita yang mana nantinya mungkin akan membahayakan diri kita sendiri. Selain itu, kita harus memperhatikan kondisi dari teman kita atau rekan kita jika kalian tidak sendirian seperti aku. Sehingga langkah terbaik di sini adalah kita harus kembali lagi ke atas. Bisa kalian lihat sendiri medan yang kita lewati pada jam 4 dini hari tadi, kurang lebihnya seperti itu. Ini sekitar jam 5 lewat, jadinya kita sudah bisa melihat keadaan sekitar. Dan tanpa kita sadari, pada jam 4 dini hari tadi dengan jalanan yang gelap dan juga berbatu menuruni tebing itu dan berdesak-desakan, pada akhirnya kita bisa melihat Blue Fire secara langsung. Oke guys, jadi ini tuh udah mulai cerah dan ya nggak apa-apa nggak dapet video atau foto di depan Blue Fire, tapi aku bisa menyaksikan secara langsung, udah bersyukur banget. Tapi kalian harus kesini sih kalau belum, minimal 1 kali seumur hidup karena penuh perjuangan banget, sumpah. Tuh udah mulai cerah guys.
itu guys belerangnya. Jadi blue fire-nya itu pas ada di depan, belerangnya di bawah sana. Sumpah kalau kalian kuat, wah keren. Terus tadi mana desek-desekan, ya Allah. Belerangnya tebel banget. Sekarang masih mau jalan ke atas. Semangat yuk. Masya Allah, Salah satu hal yang bikin aku kagum di Kawah Ijen ini adalah selain banyaknya wisatawan yang hanya ingin menikmati keindahan dari Kawah Ijen, ternyata di sana juga banyak sekali bapak-bapak tangguh yang sedang mencari belerang untuk ditukar dengan rupiah. Betapa malunya diri ini di saat kita hanya ingin melihat keindahannya tanpa beban yang sangat berat seperti yang mereka rasakan. Tapi betapa sakitnya di saat aku sendiri mendengar harga dari 1 kilo belerang itu hanya dihargai Rp1.500 dan terkadang Rp500. Sangat tidak masuk akal dan sangat tidak sebanding dengan perjuangan mereka. 1.500 Mas. per kilo. Iya. Terus biasanya Sekarang udah segitu Mbak. Kemarin 500. biasanya bapak-bapak itu bawa berapa kilo, Pak? 60 sampai 70. Ada yang 90. Wah, sehari bisa balik berapa kali? 3 sampai 4 kali. 3 sampai 4 Ya. kali guys. Satu balik. orang tuh minimal 1,5 kintal. Kalau yang kuat bisa 3 kintal. Berapa orang biasanya ngambil? Kalau sekarang ada sekitar 50-an nambah. Oh, Allah, Masya Allah sekali. Dulu sampai ada 350, tapi dulu nggak ada troli Mbak, jadi mereka manggulnya sampai ke parkiran, Sampai ke dari kawah parkiran. sampai ke parkiran. Tapi kalau masih manggul tuh paling dia balik ngambil 3 tapi orang 2, 3 panggul tapi orang 2. Di balik keindahan alam Kawah Ijen yang dapat mendatangkan wisatawan asing dari berbagai negara, ternyata di sana juga ada penduduk lokal yang berjuang mencari rupiah untuk bertahan hidup. Asap belerang yang sangat menyengat mungkin sudah makanan sehari-hari bagi mereka. Belum lagi udara dan cuaca yang tidak menentu mungkin sudah menjadi selimut bagi mereka. Di bulan Agustus ini sudah 80 tahun Indonesia merdeka. Sayangnya kemerdekaan itu tidak dirasakan oleh seluruh masyarakat di negara ini. Karena dengan segala kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara ini, namun hanya segelintir orang saja yang merasakan keuntungannya. Semoga saja kedepannya negeri ini bisa benar-benar merdeka. Let's go. Kita pulang guys. Gak ada sunrise point, jadinya pulang aja. Ini gerimis terus berkabut juga percuma pemandangannya tuh. Tapi yang penting kita udah kesini. Yang pasti kita udah kesini ya kan. Tangan kita sampai merah dikit banget. Ini sebenarnya berkabut sekali. Kabutnya gitu. Ayo. See you Kawah Ijen. Oke, akhirnya kita memutuskan untuk segera turun. Selain karena gerimis dan juga sudah mendung dan berkabut, di sini juga tangan kita sudah tidak bisa merasakan apa-apa dari saking dinginnya dan juga udah merah. Jadi buat kalian yang mau kesini jangan lupa bawa sarung tangan. Selain itu, karena kita memilih jam pulang Dambrinya itu jam 9 pagi. Jadi sekitar jam 7 kita sudah harus turun dari Kawah Ijen. Sebenarnya awalnya kita ingin memesan yang jam sore guys, ternyata sudah kehabisan kursi. Jadinya kita kebagian yang jam 9 pagi. Usahakan kalian yang ingin memesan tiket pulang, bookingnya itu jauh-jauh hari ya. Kurang lebih jalan yang kita lewati tadi malam itu seperti ini guys. Jadi sepanjang jalan itu nggak ada yang datar ataupun landai ya guys. Persis seperti yang kalian lihat di kamera ini. Jadi pas turunnya kalian harus benar-benar pakai sepatu yang benar-benar memang kuat dan juga siapkan paha dan lutut kalian guys. Jika kalian kurang kuat mendaki ataupun sudah tidak kuat lagi untuk turun sendiri, kalian bisa memakai jasa ojek dari bapak ini. Karena nantinya kalian pasti akan banyak menemukan ojek-ojek seperti bapak ini. Jika kalian nantinya tertarik untuk menaiki ojek Lamborghini ini, siapkan saja uang sekitar 1,5 juta guys. Jadi 1 juta untuk biaya naiknya dan 500-nya untuk biaya turunnya. Kebanyakan dari turis asing yang biasanya menggunakan jasa ojek Lamborghini ini guys. Guys, udah saking capeknya aku sampai jalan mundur guys.
jalan mundur. Aduh. Jempol lah ini. Jari tunjuk, jari tunjuk. Lutut kaki. Aku penasaran loh, nanti tak masukkan YouTube. Kok bisa sampai 3 kali loh Mbak ke Ijen ini? Apa motivasinya? Liburan. Kan ada wisata lain yang nggak buat kita capek banget nih. Sumpah kita pertama udah kayak gini. Ya kesini kan beda-beda ya temennya. Oh beda-beda. Jadi dari pertama ke sini sampai ketiga itu beda semua. Wah keren sih Mbak, sehat. Salam sehat ya. Ayo guys, jangan malas. Contoh Mbak ini. Alhamdulillah akhirnya kita sampai di pintu keluar. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga video langkah bebas kali ini sangat bermanfaat buat kalian. Berikut rincian biaya yang kita habiskan selama berwisata di Kawah Ijen ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Langkah Bebas. Jangan lupa tinggalkan jejak kalian di kolom komentar dan juga like dan share ya guys. See you on my next video. Bye bye.